Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bang Zul di cerita para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Bang Zul akan bercerita tentang Abu Darda. Mungkin sahabat semua sudah pernah dengar tentang Abu Darda. Tapi sebelumnya boleh Bang Zul minta jangan lupa like, comment, and subscribe. Tentunya di-share juga boleh kepada teman-temannya supaya informasi ini sampai kepada orang mukmin semuanya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Berbicara tentang Abu Darda, seorang manusia yang dikuasai kerinduan, menggebu-gebu untuk melihat hakikat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abu Darda. Ketika iman dan hikmah berada pada satu naungan. Suatu hari ibunya pernah ditanya, apakah amal yang paling disukai Abu Darda? Kemudian ibunya menjawab, merenung dan mengambil pelajaran. Itulah Abu Darda yang tiada henti menggunakan seluruh akal pikirannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Abu Darda sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dalam berbagai ayat, misalnya maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Bahkan ia sering mengajak para sahabat merenung dan berpikir, tentunya bertafakur. Ia sering berkata, melakukan tafakur beberapa saat itu jauh lebih baik daripada ibadah semalam. Sebelum masuk Islam, Abu Darda dikenal sebagai pedagang. Jadi Abu Darda ini adalah seorang pedagang sebelum masuk Islam. Layaknya manusia hari ini yang menggunakan sebagai hidupnya untuk bisnis dan bekerja, sehingga ibadah pun entah gimana kabarnya. Setelah mengenal Islam, perlahan Abu Darda mulai berubah. Aku masuk Islam saat itu aku seorang pedagang, lalu ingin menggabungkan antara ibadah dan berdagang. Namun ternyata keduanya tidak bisa bersatu. Akhirnya aku putuskan meninggalkan perdaganganku dan memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Seandainya ia hanya ingin menunaikan semua beban yang diperintahkan kepadanya atau sekedar menjauhi larangan, tentunya ia mampu mengumpulkan perdagangan dan amal ibadah. Bukankah pada masa itu juga banyak sahabat yang sukses dalam bisnisnya, seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan dan lainnya. Semua sahabat tetap pada kenikmatan iman dan Islam, namun juga sukses dalam bisnis yang juga menjadi penopang perekonomian Islam tentunya. Apa yang ditempuh oleh Abu Darda ini untuk mengambil keputusan dia meninggalkan berdagangnya dan fokus untuk beribadah kepada Allah, tidak mengurangi keutamaan para sahabat dan Nabi, dan apa yang ditempuhnya tidak mengurangi keutamaannya tersebut. Abu Darda merasa diciptakan untuk sesuatu yang baru, mengkhususkan diri dalam pencarian hakikat, menyibukkan diri dengan ibadah. Falsafahnya tentang dunia sangat terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan dunia dan perhiasannya. Seperti diantaranya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Itu dalam Quran surat Al-Humazah ayat 2-3. Abu Darda juga menjadikan sabda Rasulullah SAW sebagai pedoman hidupnya. Apa yang sedikit tetapi mencukupi jauh lebih baik daripada apa yang banyak lalu melalaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, berbicara tentang Abu Darda, pada sahabat yang lain, pada sabda yang lain, hilangkan kesedihanlah tentang dunia sejauh kemampuan kalian, karena barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya, Allah akan mencerai-beraikan jalannya dan menjadikan kefakiran ada di antara kedua matanya. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat
adalah cita-cita tertingginya, Allah akan mengumpulkan jalannya dan Allah akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabarani. Ini ia sangat berduka cita terhadap orang-orang yang terjebak dan menjadi tawanan keindahan dan kekayaan dunia. Ia berkata, Abu Darda berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Kau berlindung kepada Engkau dari tercerai-berainya hati." Lalu ia ditanya, "Apa yang menyebabkan hati tercerai-berai itu?" Ia menjawab, "Jika aku memiliki dan memenuhi setiap lembaran hatiku dengan harta." Orang yang mengejar dunia itu, menurut Abu Darda, mereka tidak akan pernah menemui ujungnya. Itulah seburuk-buruknya penghambaan dan perbudakan. Karena itu ia juga berkata, barang siapa masih membutuhkan dunia, ia tidak memilikinya. Itu yang pernah dikatakan oleh Abu Darda. Insya Allah di akhir zaman ini masih kita temui orang-orang yang zuhud atau low profil semacam Abu Darda radhiyallahu an, di mana keindahan dunia sudah mereka tinggalkan dan hidupnya tiada lain hanya untuk beribadah, ibadah dan ibadah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bisa meninggalkan kilauan dunia dan mendatangi terangnya cahaya hidayah. Ia adalah sebuah pilihan. Ini ada sebuah pilihan seperti yang dituliskan sebelumnya, di mana ada sahabat yang sukses dengan bisnisnya dan ibadah tetap nomor satu. Ada pula sahabat yang suka tidak tertarik dengan kemewahan dunia, hanya menyibukkan diri dengan ibadah. Semua sama baiknya, tinggal kita mau pilih yang mana. Mau kaya raya tapi dekat dengan agama, atau miskin tapi dekat dengan agama. Semuanya sama. Kalau sahabat semua boleh memilih antara keduanya, tapi jangan pernah meninggalkan Allah dan ibadah. Mungkin itu cerita sedikit tentang Abu Darda yang meninggalkan perdagangan dan berfokus kepada ibadah. Itu aja dari saya. Kalau ada yang baik boleh diambil, kalau ada yang tidak baik boleh ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.